أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga punya kisah banyak yang unik-unik ya. Yang jelas manusia ini adalah manusia yang sangat luar biasa, tidak kalah juga kedudukannya dan kemuliaannya dengan tiga sahabat yang sebelumnya. Apalagi dia adalah sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari Ahlul Bait ya, yang sangat mulia. Ali bin Abi Thalib dapat predikat dari Nabi SAW di perang Khaybar, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Pernah satu waktu Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib ini dalam salah satu kisah tentunya, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia bilang sama Fatimah, istrinya radhiyallahu anha Al-Batul, anak kesayangan Nabi SAW, "Wahai Fatimah, ada makanan enggak?" Kata Fatimah, "Enggak ada makanan." "Baik, ada uang hari ini yang bisa kita belanjakan makanan?" Kata Fatimah, "Ada, tapi sisa 3 dirham. 3 dirham saya, 2 dirham, 2 dirham." Kata Ali, "Baiklah, berikan kepada saya berikan makanan. Ya. Minimal Hasan Husain bisa makan." Radhiyallahu anhu ajma'in. Ringkas cerita, Ali bin Abi Thalib pun bawa 2 dirham tadi, keluar pergi ke pasar, niat mau beli makanan. Waktu dia lewat, ada satu orang fakir miskin di pinggir jalan. Lagi bilang begini, "Wahai ayahnya Hasan," dipanggil. Orang Arab biasa panggil begitu, dan ini sunnah ya. Bapak Ibu kalau punya anak tertua laki-laki, pakai namanya dia. Misal anak saya Uwais, saya dipanggil Abu Uwais gitu kan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anaknya Hasan yang paling tua, maka dipanggil Abu Hasan. "Wahai ayahnya Hasan, Abu Hasan." Lalu Ali pun radhiyallahu berhenti. "Iya, sudah salaman, ini orang miskin, penduduk Madinah gitu kan. Saya demi Allah sudah 3 hari belum makan." Kata orang itu, "Bantulah saya." Kata Ali radhiyallahu anhu, "Saya pun berpikir, orang ini sudah 3 hari nggak makan, saya baru hari ini belum makan. Kalau uang 2 dirham ini dibagi 2, maka keluarganya juga tidak cukup, ini juga tidak cukup. Orang ini punya anak banyak, orang miskin ini." Maka dia pun kasih, "Ini 2 dirham, silakan ambil." Padahal dia tahu nggak ada duit lagi nih. Pada hari itu tidak ada makanan pun. Dia pulang ke rumahnya. Fatimah tanya radhiyallahu anha, "Mana makanan hai Ali?" Kisahnya begini, hai Fatimah. Fatimah pun menangis radhiyallahu anha. Bagaimana bisa? Minimal Hasan dan Husain makan, kok kasih orang ini? Dari mana kita bisa dapat makanan sekarang? Kata Ali, "Sabarlah, coba saya ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, mungkin beliau punya makanan." Maka Fatimah pun sabar radhiyallahu anha. Ali pun pulang, maksudnya keluar dari rumah beliau menuju ke rumah Nabi SAW, dekat sekali jaraknya ya. Subhanallah, di tengah jalan ini lihat bagaimana keikhlasan seseorang dan keyakinan Ali, tidak mungkin Allah membuat kelaparan kalau sudah sedekah di jalan Allah. Ambil pelajaran dari situ Bapak Ibu sekalian. Lewat satu orang Ansar, orang asli Madinah, dia bawa unta. Untanya unta betina, besar, berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Dia pegang untanya, lewat, salaman sama Ali. "Assalamualaikum, hai Abu Hasan, apa kabar, baik segala macam." Sudah, kata orang ini tiba-tiba, tanpa sebab, "Hai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus, mau beli nggak?" Kata Ali, "Mau, tapi nggak ada duit." Kata dia, "Nggak apa-apa, beli saja. Nanti baru kamu ganti. Nanti baru kamu bayar." Gitu kan. "Kalau laku bayar, kalau belum tidak apa-apa." Kata Ali, "Berapa harganya?" Kebetulan unta seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau dijual 40 dirham, laku langsung. Langsung laku. Di sini dia bilang 20 dirham saja. Setengah harga pasar. Jatuh tempo lagi. Gitu. Kata Ali, "Baiklah, saya beli. Tapi sepakat ya, saya bayar kapan ada duit." Iya. Pergilah orang itu, Ali bawa unta itu. Tetap mau ke rumah Nabi SAW, karena unta ini juga harus masih utang, belum disembeli sama dia kan gitu. Baru jalan berapa langkah, orang yang punya unta pertama masih belum hilang bayangannya. Ada orang lewat, orang Ansar juga, asli Madinah juga, kenal pemilik unta ini. Lihat bagaimana Allah mengatur sebuah cerita ini, hidup ini gampang sekali. Ketemu sama orang ini, "Assalamualaikum, hai Hasan, apa kabar, baik. Untamu bagus ya?" "Oh ya." Ini orang yang nanya, ini tahu pemilik unta yang pertama ya. "Untamu bagus ya, mau jual nggak?" "Mau." "Berapa kamu mau jual?" Kata Ali, 40 dirham.
Karena harga pasaran 40 dirham. Subhanallah, orang itu nggak nawar, nggak apa. Langsung kasih 40 dirham, ini cash. Ali bin Abi Thalib ambil, kejar orang yang pemilik pertama unta, bayar 20 dirham. Dapat 20 dirham cash. Sedekah 2 dirham, dapat 10 kali lipat. Maka dengan itu, Ali bin Abi Thalib bisa beli makanan buat keluarganya sebulan. Keyakinan. Yakin tentang apa yang Allah perintahkan benar. Bapak Ibu, kalau Allah halalkan baik buat kesehatan, buat segala macam, nikmati. Allah haramkan buruk, jangan diganggu. Tidak usah coba-coba. Oh ini babi haram, tapi saya mau tahu dagingnya. Nggak perlu coba. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada ikan. Nggak usah makan, itu haram. Karena yang haram itu sedikit, kan gitu. Khamr, nggak boleh minum khamr. Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak. Gitu. Nggak boleh zina, boleh nikah, kan gitu. Hamil di sini malu, hamil di sana gembira, kan gitu. Jadi Allah kasih solusi, kan gitu. Bukan tidak ada solusinya. Jadi yang haram itu sedikit sebenarnya. Untuk apa terjerumus di situ? Ali bin Abi Thalib punya kisah yang lain, Bapak Ibu sekalian, di zaman khilafahnya. Waktu jadi raja radhiyallahu anhu. Saya sangat tertarik dengan kisah ini karena saya lihat luar biasa untuk menambah keimanan. Ali radhiyallahu anhu pernah satu waktu kehilangan baju perang. Cari baju perangnya gak ada. Sudah berapa hari dicari nggak ketemu. Dia lewat, ini waktu itu tinggal di Kufa ya. Karena Ali radhiyallahu anhu di akhir hidupnya pindah ke Kufa. Ibu kota dari Madinah pindah ke Irak. Waktu dia lagi jalan-jalan di pemukiman masyarakat Kufa, rupanya ada orang Yahudi di situ. Dia lewat depan rumah orang Yahudi ini, ada baju perangnya dia. Lagi dijemur. Ali tahu betul radhiyallahu anhu ini baju perangnya. Tapi dia tidak ambil langsung. Lihat bagaimana seorang muslim bermuamalah. Dia ketuk pintunya Yahudi itu sambil dia berkata, "Hai Yahudi, saya mau nanya." Kata dia, "Iya. Itu baju perang di depan punya siapa?" Kata si Yahudi, "Punya saya. Jelas-jelas di rumah saya, punya saya, hai Amir Mukminin." Waktu itu Ali raja loh ya. Raja. Ini raja muslim lagi bicara sama masyarakat biasa kafir lagi. Gitu. Maka kata Ali, "Tapi itu baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda sini, ada tanda sana. Anda tahu." Kata dia, "Amir Mu'minin, sudah saya jawab. Baju perang ini di rumah saya, berarti punya saya." Apa kata Ali? Ada 3 kejadian Bapak Ibu sekalian yang membuat Yahudi ini syahadat. Masuk Islam gara-gara 3 kejadian ini. Yang pertama, Ali bilang, "Baiklah kalau gitu. Kita ke pengadilan aja." Padahal Ali itu raja. Dia bisa rampas saja selesai. Apalagi Yahudi bagi dia nggak perlu gitu. Tapi Islam tidak mengajarkan itu. Kata Yahudi ini, "Saya heran, rajanya muslim ini ngajak saya ke pengadilan. Saya ini masyarakat biasa. Bahkan selama ini belum pernah bicara sama Ali." Dan di tengah jalan lagi menuju ke pengadilan, dia bilang, "Ali bin Abi Thalib berbicara dengan saya, tanya tentang istri, anak." Nggak ada rasa benci atau apa, nggak. Ya sudah, nanti pengadilan yang putusin. Seperti itulah. Kata Yahudi ini, saya kagum lihat ini. Ini kejadian pertama yang sudah membuat dia kagum nih. Kok bisa raja muslim, kalau ini raja Yahudi mungkin sudah main rampas aja nih. Masih ngajak ke pengadilan, di tengah jalan pun tidak bicara masalah produk itu. Bicaranya masalah anak, istri, bagaimana anak kamu, istri kamu. Karena dia raja, dia mau tahu adil nggak sama masyarakat ini. Dia bilang kejadian kedua yang membuat saya kagum adalah, dan ini sebab dia masuk Islam, waktu masuk ke pengadilan. Begitu masuk ke pengadilan, dia bilang, jadi orang lagi pada duduk semua nunggu majelis hakim. Hakimnya lagi memutuskan, 2 orang maju gitu kan. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib ini memberikan salam untuk umat Islam di dalam pengadilan. Uniknya, mereka semua jawab salam tapi tidak ada yang berdiri. Nggak ada yang berdiri, dia raja datang, salaman. Mungkin kalau kita gitu presiden datang, mungkin kita berdiri. Ini nggak ada yang berdiri, nggak ada yang apa. Dan si hakim pun, ya waktu itu Shuraih namanya Al-Qadhi, yang terkenal dengan keadilannya. Dia mengatakan, "Silakan wahai Amir Mukminin." Tahu maksudnya silakan apa? Silakan antri ke belakang. Kata si Yahudi ini raja mereka. Salam, tidak ada yang berdiri, sambut dia, apa biasa saja. Bahkan hakim yang digaji dan ditunjuk oleh Ali, suruh silakan Amir Mukminin, suruh antri di belakang. Tanda tanya ini, sama Yahudi tanda tanya. Kalau kita orang Islam tidak usah tanda tanya, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena keadilannya, sampai dikatakan dalam kisah beliau hampir tiap hari kelihatan di jalan dan di pasar.
Sudah biasa Ali bin Abi Thalib masuk pasar, ngangkatin barangnya, masyarakatnya ke atas unta. Sudah biasa jenguk orang sakit, sudah biasa pikul jenazah. Raja. Luar biasa gitu. Ya. Jadi makanya masyarakatnya tidak menganggap ini sebuah istimewa, biasa saja. Bukan, sudah tiap hari ketemu. Mau ketemu Ali bukan pakai perantara-perantara segala macam, sudah nggak perlu. Kata Yahudi ini yang kedua ini, sebab dia masuk Islam. Dia sudah kagum-kagum nih. Kok bisa begini? Dan Ali bin Abi Thalib tidak marah sama sekali. Antri sampai tiba giliran. Yang ketiga yang buat dia masuk Islam ini yang luar biasa. Waktu tiba giliran, kata Yahudi ini, maka Hakim Syurai tanya, Amir Mukminin, ada apa? Anda datang ke sini. Kata Ali, saya kehilangan baju perang berapa hari yang lalu. Tadi pagi saya jalan-jalan ke pemukiman masyarakat Kufah. Saya temukan ada ini baju perang yang dipegang sama orang ini di rumah dia. Dan saya yakin itu baju perang saya. Gitu kan? Ada tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Si hakim muslim ini, bayangkan ya, ini orang muslim itu bermuamalah sama Tuhannya, bukan sama orang di depannya. Walaupun ini rajanya, tapi dia sekarang di pengadilan. Dan mau sedang mencari kebenaran. Kata Syurai, baik Amir Mu'minin, saya akan bertanya pada Yahudi ini. Kayak bagaimana ceritanya hai Yahudi? Saya sudah jawab Amir Mu'minin. Waktu di rumah saya dia sudah tanya. Jelas baju perangnya di rumah saya, berarti punya saya. Maka hakim balik lagi ke Ali. Ya Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi? Kata Ali, tidak ada yang kenal baju ini kecuali istri sama anak saya. Ya. Istrinya, Fatimah, adalah sudah lama meninggal. Karena Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi SAW di zaman khilafahnya Abu Bakar. Ada istri Ali juga pada saat itu, tapi tidak begitu mengenal baju perang ini. Paling kenal Fatimah sudah meninggal. Dan ada Hasan dan Husain. Gitu. Kata hakimnya, ya Amir Mu'minin, anda tahu dalam Islam, dalam hukum agama kita, tidak boleh anak menjadi saksi buat orang tua. Dan tidak boleh orang tua jadi saksi buat anak. Kenapa sih saling bela? Berarti kesaksian Hasan Husain sudah tertutup. Ada yang lain? Kata Ali, tidak ada. Kata si Yahudi ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang apa? Saya kaget tiba-tiba hakimnya berkata, ya Amir Mu'minin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punya Yahudi. Dan lebih unik lagi, Ali bilang apa? Baiklah kalau begitu. Sudah selesai. Hakim Amin sudah. Nggak ada saksi, nggak ada apa, sudah nggak masalah. Kata si Yahudi, saya terperanjat melihat itu. Karena ini kayak, apa namanya, orang yang mengeluh di pengadilan yang terakhir. Nggak ada lagi orang setelah itu. Maka Syurai pun baca kafaratul majlis, dia turun dari mejanya, mau keluar. Jalan santai sama Ali. Ngobrol berdua. Padahal ini tadi baru kasih keputusan salah menurut dia gitu kan. Maka waktu jalan berdua ngobrol, Ali seperti tidak ada apa-apa. Sudahlah, bukan hak saya, bukan rezeki saya. Seperti itulah. Lalu kata si Yahudi ini, sebentar Amir Mu'minin, sebentar hai Syurai, hai Qadhi, hai Hakim gitu. Apakah pengadilan sudah selesai? Kata mereka berdua, iya. Sebagaimana kau sudah lihat. Kata Ali, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Saya yakin. Ada buktinya. Tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan itu. Kata si Yahudi, hai Hakim, betulkah sudah selesai? Kata dia, iya. Dan saya sudah putuskan itu baju perang kamu. Gitu kan. Lalu kemudian Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai Hakim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu cara masuk Islam. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Orang Yahudi ini susah sekali masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada 12 orang dari Yahudi di zaman beliau ya, Nabi yang berdakwah, 12 orang saja masuk Islam, sudah masuk Islam semua Yahudi. Jadi saking susahnya. Kalau ada Yahudi masuk Islam itu prestasi luar biasa gitu. Ya. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mu'minin, ini baju perang anda. Saya curi berapa hari lalu memang. Baru ngaku dia. Dan saya masuk Islam justru karena keadilan agama kalian. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba pikir secara akal. Apa yang membuat Ali bin Abi Thalib mau mengetuk rumah Yahudi? Tidak langsung ambil, padahal dia yakin. Dan Ali tidak pernah bohong orangnya. Kenapa dia masih ajak ngobrol si Yahudi? Kenapa masih mengajak ke pengadilan? Kenapa masih mau menerima antri? Kenapa masih mau menerima keputusan Syurai, hakim tadi? Semua itu karena keyakinannya, bahwasanya keadilan dan kebenaran ada dalam agama Allah. Dan gara-gara itu orang lain masuk Islam. Dan ada banyak kisah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kisah yang luar biasa seperti ini. Setiap umat Islam yang menjalankan perintah agamanya
mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan karena yakin Allah perintahkan dan mengejar pahalanya dari kebaikan dan menjauh siksaan dari larangan, kecuali mereka bahagia. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.